Kenapa sih orang Tionghoa suka banget berbisnis? Pertanyaan ini sering muncul karena kita sering lihat orang Tionghoa sukses di berbagai bidang usaha, mulai dari toko kelontong kecil di pojokan sampai perusahaan besar yang go internasional. Mereka selalu ada. Sebenarnya ada banyak alasan kenapa bisnis jadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Untuk tahu selengkapnya, tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Alasan yang pertama adalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Tionghoa emang kental banget sama yang namanya bisnis dan dagang. Dari dulu, orang Tionghoa udah terkenal jago dagang. Misalnya kalau kita lihat sejarah, banyak orang Tionghoa yang datang ke Indonesia atau negara lain, mereka bawa barang-barang dari kampung halaman buat dijual. Ini jadi salah satu cara mereka buat survive dan dapetin penghidupan yang lebih baik. Dalam keluarga Tionghoa, anak-anak udah diajarin tentang pentingnya kerja keras dan mandiri sejak kecil. Banyak dari mereka yang udah bantuin di toko atau bisnis keluarga dari masih muda. Jadi mereka nggak cuma dapet teori tapi juga praktik langsung tentang gimana cara ngurus bisnis. Selain itu, dalam budaya Tionghoa ada semacam kepercayaan bahwa berdagang itu cara yang terhormat buat cari rezeki. Mereka percaya kalau bisnis bisa bikin hidup lebih baik dan sukses. Makanya nggak heran kalau banyak orang Tionghoa yang punya toko, restoran, atau bisnis yang lain. Karena ini udah jadi bagian dari gaya hidup dan tradisi mereka. Jadi bisnis bukan cuma soal cari uang, tapi juga tentang nilai-nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Itu yang bikin mereka punya mentalitas kuat buat terus berusaha dan berkembang di dunia bisnis. Yang kedua adalah nilai-nilai Konfusianisme. Nilai-nilai Konfusianisme punya pengaruh besar banget dalam budaya Tionghoa, terutama dalam hal pendidikan, kerja keras, dan ketekunan. Ini beberapa poin penting dari nilai-nilai Konfusianisme yang bikin orang Tionghoa sukses dalam bisnis. Yang pertama, pendidikan penting banget. Dalam Konfusianisme, pendidikan itu super penting. Orang Tionghoa percaya kalau dengan pendidikan yang baik, mereka bisa mencapai banyak hal. Makanya mereka nggak segan-segan buat investasi di pendidikan anak-anak mereka. Pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapat dari pendidikan seringkali dimanfaatin buat ngembangin bisnis. Yang kedua, kerja keras dan disiplin. Konfusianisme ngajarin bahwa kerja keras dan disiplin adalah kunci sukses. Orang Tionghoa diajarin buat nggak gampang nyerah dan selalu berusaha maksimal dalam apapun yang mereka lakukan, termasuk bisnis. Mereka percaya kalau kerja keras sekarang bakal membuahkan hasil di masa depan. Yang ketiga, ketekunan dan sabar. Dalam bisnis, ketekunan dan sabar itu penting. Nilai-nilai Konfusianisme ngajarin buat terus gigih walaupun ada banyak rintangan. Orang Tionghoa terbiasa untuk tetap bertahan dan terus berusaha meskipun ada banyak rintangan dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, menghargai orang lain. Konfusianisme juga ngajarin tentang pentingnya menghargai orang lain, baik itu pelanggan, karyawan, atau mitra bisnis. Sikap menghargai ini bisa bikin mereka bisa bangun hubungan yang baik dan saling percaya yang sangat penting dalam dunia bisnis. Yang kelima, tanggung jawab keluarga. Keluarga adalah hal yang sangat penting dan dihargai dalam Konfusianisme. Orang Tionghoa seringkali bekerja keras bukan cuma buat diri mereka sendiri, tapi juga buat keluarga mereka. Bisnis seringkali dijadiin cara buat memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga dan generasi berikutnya. Yang keenam, etika dan integritas. Konfusianisme menekankan pentingnya etika dan integritas dalam bisnis. Mereka berusaha buat jujur dan dapat dipercaya. Ini bikin pelanggan dan mitra bisnis merasa nyaman dan yakin buat terus bekerja sama. Nilai-nilai ini mendorong orang Tionghoa buat berusaha sebaik mungkin dalam bisnis dan gak gampang menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan. Makanya banyak orang Tionghoa yang sukses dan bertahan dalam dunia bisnis. Yang ketiga adalah jaringan keluarga dan komunitas. Jaringan keluarga dan komunitas itu jadi salah satu kunci utama sukses orang Tionghoa dalam bisnis. Ini alasannya. Yang pertama, dukungan keluarga. Dalam keluarga Tionghoa, solidaritas dan dukungan antara anggota keluarga itu kuat banget. Misalnya kalau ada satu anggota keluarga yang mau buka usaha, biasanya seluruh keluarga bakal bantu. Baik itu dengan tenaga, modal, atau sekedar dukungan moral. Jadi usaha baru nggak harus mulai dari nol sendirian. Yang kedua, bisnis keluarga. Banyak orang Tionghoa yang punya bisnis keluarga yang udah jalan turun-temurun. Anak-anak biasanya mulai bantu di bisnis keluarga dari kecil. Jadi mereka belajar langsung dari pengalaman orang tua mereka. Ini bikin mereka jadi paham banget tentang bisnis dan siap buat nerusin atau ngembangin usaha keluarga. Yang ketiga, jaringan komunitas. Komunitas Tionghoa seringkali sangat erat dan saling mendukung. Mereka punya ikatan kuat karena sejarah dan budaya yang sama.
Di dalam komunitas, mereka sering bantu-membantu dan berbagi informasi penting tentang peluang bisnis, cara mengatasi masalah, dan lain-lain. Yang keempat, koperasi dan asosiasi. Banyak komunitas Tionghoa yang punya koperasi atau asosiasi bisnis yang berfungsi buat saling mendukung anggotanya. Misalnya, koperasi bisa bantu ngasih pinjaman modal dengan bunga rendah atau asosiasi bisa ngadain pelatihan bisnis. Ini semua bikin anggota komunitas lebih mudah buat mulai atau ngembangin usaha. Yang kelima, kepercayaan dan kerjasama. Dalam bisnis, kepercayaan itu penting banget. Karena punya latar belakang budaya dan nilai yang sama, orang Tionghoa lebih mudah percaya dan kerjasama satu sama lain. Mereka cenderung ngedahuluin kerjasama dengan orang yang udah mereka kenal baik di komunitasnya. Dengan dukungan dari jaringan keluarga dan komunitas yang kuat ini, orang Tionghoa jadi punya fondasi yang kokoh buat mulai dan ngembangin bisnis mereka. Yang keempat adalah jaringan dan inovasi. Adaptasi dan inovasi itu jadi salah satu kekuatan utama orang Tionghoa dalam bisnis. Ini beberapa alasannya kenapa mereka jago banget dalam bisnis ini. Yang pertama, fleksibel dan cepat beradaptasi. Orang Tionghoa terkenal fleksibel dalam menghadapi perubahan. Misalnya kalau tren pasar berubah atau ada teknologi baru, mereka cepat belajar dan menyesuaikan diri. Mereka nggak takut mencoba hal baru atau mengubah cara kerja supaya bisa tetap kompetitif. Yang kedua, pantang menyerah. Dalam bisnis, nggak selalu mulus. Orang Tionghoa punya mental pantang menyerah. Kalau ada masalah, mereka nggak langsung putus asa, tapi cari cara lain buat mengatasinya. Misalnya kalau bisnis nggak jalan di satu tempat, mereka bisa pindah atau cari cara lain buat menarik pelanggan. Yang ketiga, terbuka dengan ide baru. Orang Tionghoa cenderung terbuka dengan ide baru dan teknologi baru. Mereka nggak segan-segan mengadopsi teknologi modern buat meningkatkan efisiensi bisnis. Misalnya banyak yang sekarang mulai pakai teknologi digital buat marketing atau manajemen inventaris. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Mereka selalu mencoba untuk inovatif dalam hal produk dan layanan. Misalnya kalau ada produk baru yang populer, mereka cepat menangkap peluang dan mulai menjual produk tersebut. Mereka juga sering memodifikasi produk atau layanan mereka supaya lebih menarik buat pelanggan. Yang kelima, pengembangan usaha. Orang Tionghoa seringkali nggak puas dengan satu jenis usaha aja. Mereka terus-menerus mencari peluang buat ekspansi atau diversifikasi bisnis mereka. Misalnya, kalau punya toko kelontong, bisa jadi mereka juga mulai bisnis restoran atau properti. Dengan kemampuan adaptasi dan inovasi yang tinggi ini, orang Tionghoa bisa terus bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis yang dinamis. Mereka selalu siap menghadapi perubahan dan mencari cara baru buat meningkatkan bisnis mereka. Adaptasi dan inovasi itu jadi salah satu kekuatan utama orang Tionghoa dalam bisnis. Ini beberapa alasannya kenapa mereka jago banget dalam hal ini. Yang keenam adalah etika kerja. Etika kerja yang kuat jadi salah satu alasan utama kenapa orang Tionghoa sering sukses dalam bisnis. Ini beberapa hal yang menjelaskan lebih rinci tentang etika kerja mereka. Yang pertama, kerja keras sejak dini. Banyak orang Tionghoa udah diajarin buat kerja keras sejak dini. Mereka sering bantu bisnis keluarga seperti toko atau restoran dari usia muda. Ini bikin mereka terbiasa dengan ritme kerja yang padat dan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, disiplin yang tinggi. Disiplin jadi kunci utama dalam etika kerja mereka. Mereka terbiasa datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan teliti, dan selalu berusaha ngelakuin yang terbaik. Disiplin ini membantu mereka buat menjaga kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang ketiga, tanggung jawab dan komitmen. Mereka punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan dan bisnis mereka. Kalau ada tugas atau janji yang harus dipenuhi, mereka bakal ngelakuin segala cara buat menyelesaikannya tepat waktu dan sesuai standar yang diharapkan. Yang keempat, kerja sama tim. Dalam bisnis, kerja sama tim sangat penting. Orang Tionghoa paham betul bahwa sukses nggak bisa dicapai sendirian. Mereka selalu berusaha buat saling mendukung dan bekerja sama dengan rekan kerja atau anggota keluarga dalam menjalankan bisnis. Yang kelima, ketekunan dan kesabaran. Orang Tionghoa terkenal sabar dan tekun. Mereka nggak gampang menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan. Ketekunan ini bikin mereka bisa terus bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Yang keenam, fokus pada detail. Mereka sangat memperhatikan detail dalam setiap aspek pekerjaan, mulai dari kualitas produk, pelayanan pelanggan, hingga manajemen keuangan. Fokus pada detail ini ngebantu mereka buat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, pengorbanan untuk tujuan jangka panjang. Orang Tionghoa seringkali siap buat berkorban demi tujuan jangka panjang.
Misalnya, mereka rela kerja lebih lama atau mengurangi waktu istirahat demi memastikan bisnis mereka berjalan dan berkembang. Yang kedelapan, kemauan belajar dan berkembang. Mereka selalu punya kemauan buat belajar dan berkembang, entah itu belajar dari pengalaman, membaca buku, mengikuti kursus, atau mendengarkan nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Mereka percaya bahwa selalu ada ruang buat perbaikan dan peningkatan. Dengan etika kerja yang kuat ini, orang Tionghoa bisa menjaga kualitas bisnis mereka dan terus berkembang meskipun menghadapi banyak rintangan. Ini juga bisa bikin mereka dipercaya oleh pelanggan dan rekan bisnis, yang jadi faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang.